is breaking in a way I never thought it could. My mind is racing with a question, are you still good? Can you make something from the wreckage? Would you take this heart and make it whole again? Though the mountains may be moved into the sea, though the ground beneath might crumble and give way, I can hear my Father singing over me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I've blamed myself, and if I'm honest, maybe I've blamed you too. But you would not forsake me, 'cause only good things come from you. Though the mountains may be moved into the sea, though the ground beneath might crumble and give way, I can hear my Father singing over me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. From beginning to the end, you're so close. You have never let me down, and you won't. In the valleys and the shadows, I know you're so close. You're so close. Though the mountains may be moved into the sea, though the ground beneath might crumble and give way, I can hear my Father singing over me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm gonna be okay. I'm gonna be okay. Shalom saudara semua, apa kabar? Saya percaya semua luar biasa, amin. Siapa yang percaya Allahmu Allah yang dahsyat, boleh lambaikan tanganmu saudara. Wow, saya merasakan sekali kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini saudara. Kau yang percaya, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita lebih lagi saudara. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau ajaib Tuhan. Yesus namanya. Percaya Tuhan, kau punya Allah yang dahsyat, amin. Kau yang percaya di rumah sama-sama katakan haleluya. Mari dengan segenap hatimu saudara, kita memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Bagiku. Mari dengan segenap jiwamu katakan. Segenap jiwa pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja aku. Mari angkat tanganmu katakan. Haleluya. Haleluya.
amin. Kau yang sakit saat ini, kau dalam masalah saat ini, percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia selalu ada dalam setiap hidupmu, dia setia dalam setiap hidup kita, saudara. Mari kau yang percaya katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu ya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu ya Bapa, sanggup meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang setiap hidup kami ya Tuhan. Atas hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, Kau Allah yang ajaib. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, dan berkuasa memerintah selamanya. Mari panggil nama Dia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ini iman kami Tuhan, Raja mulia. Dengan segenap hatimu saudara, mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kau berikan kami kelepasan Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib memulihkan setiap hidup kami ya Tuhan. Kami aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa Sande. Percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu ya Tuhan, ada dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Meski kami gak tahu Bapa kemana kami melangkah ya Tuhan, tapi satu hal yang kami ketahui ya Tuhan, kami berlari mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan. Ya batas syandara Bapa. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku berkata, Kau perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hatimu jemaat Tuhan, mari angkat wajahmu saudara. Percaya Kau Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Iman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh sampai ke akhir bulan Oktober ini. Kalau kami mengingat waktu kami memasuki awal masa pandemi ini, kami merasa begitu tidak sanggup untuk menjalani hari-hari ke depan. Tapi Tuhan, kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini karena ada tangan Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Tuhan, pagi hari ini kami percaya kami sudah diberikan hati yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat kebenaran firman-Mu, dan hati yang bisa percaya. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami, membangun dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah katakan amin. Ya, thank you buat tim Praise and Worship, juga tim dancer, juga semua tim yang bertugas pada pagi hari ini, buat multimedia, sound system. Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali saya bisa hadir kembali di rumah Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan tanpa terasa Saudara, kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Ya, hari ini di tanggal 25 Oktober kita akan segera mengakhiri tahun ini, kurang lebih 2 bulan lagi. Dan kondisi masih belum menentu, ya, segala hal yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk pandemi COVID-19 ini juga masih belum terlalu pasti adanya, entah itu vaksin ataupun obat dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap beserta dengan kita, Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara semua, boleh sama-sama di rumah katakan Immanuel. Nah Bapak Ibu Saudara semua, khotbah saya pada pagi hari ini adalah lanjutan dari khotbah saya 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu saya bagikan tentang it's okay to not be okay. Dan memang khotbah itu Saudara, kalau Saudara yang betul-betul mengikutinya rasanya seperti menggantung. Dan hari ini akan saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara semua. Tema khotbah saya hari ini, I'm not okay, but saya memang tidak oke, saya memang sedang tidak baik-baik, tetapi, nah ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya akan review sedikit Saudara, 2 minggu yang lalu apa yang saya bagikan tentang it's not okay to not be okay. Saya bagikan bahwa dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, seringkali kita merasa tertuduh, kita seringkali merasa terintimidasi untuk datang mendekat kepada Tuhan. Karena kita berpikir, waktu saya merasa takut, waktu saya merasa khawatir, waktu saya merasa ya sepertinya iman saya nggak lagi mantap-mantapnya, kira-kira Tuhan terima saya atau enggak. Dan 2 minggu yang lalu saya bagikan bahwa Ibrani 4 katakan, biarlah kita boleh dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan karena kita memiliki imam besar yaitu Yesus yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Jadi 2 minggu yang lalu saya bagikan bahwa Tuhan kita senantiasa menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Ya, menerima kita apa adanya. Apapun keadaan saudara, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, justru itu adalah momen terbaik untuk saudara datang dan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Justru kalau di hadapan Tuhan, saudara harus terbuka seterbuka-terbukanya. Saudara tidak apa-apa kalau di hadapan Tuhan, kalau saudara merasa tidak oke. Kalau saudara merasa tidak sedang dalam keadaan terbaikmu, justru orang-orang yang tidak oke, waktu dia datang kepada Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan menjadi oke. Itu khotbah saya pada 2 minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan belajar kepada seorang tokoh yang kehidupannya sangat-sangat tidak oke. Tokoh itu ialah Daud. Ya, sama-sama kita akan pelajari kisah Daud di 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya akan memberikan dulu latar belakang tentang kisah 1 Samuel 30 ini. Ya, karena durasi saya nggak bisa buka perikop-perikop sebelumnya. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, saya sangat sarankan saudara baca perikop-perikop sebelumnya. Khususnya dari pasal 27, ya, kemudian 28, 29, dan 30. Karena ini sebetulnya sambungan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kalau Bapak Ibu yang sudah lama bergereja pasti tahu bahwa Daud ini punya musuh sejati namanya Saul.
Ya, jadi satu kali Daud seorang anak muda tiba-tiba dia diurapi oleh seorang nabi bernama Samuel untuk menjadi seorang raja. Dan kemudian satu kali dalam sebuah peperangan Daud memenangkan peperangan melawan Goliat. Nah, rata-rata kisah ini tahu. Sedangkan Saul itu tidak bisa menang lawan Goliat sehingga rakyat memuja-muja Daud dan menjatuhkan, istilahnya tidak terlalu suka sama Saul karena dianggapnya Saul nggak bisa lawan Goliat. Sejak hari itu Saul menjadi iri, Saul menjadi tidak suka sama Daud. Nah saudara, kalau saudara biasanya kalau kita iri atau nggak suka ya paling kita jatuh-jatuhnya cuman jadi ngata-ngatain di belakang atau ya kalau bahasa sekarang tuh apa? Ngomong-ngomongin orang tuh namanya apa? Gibah ya, ngegibah gitu ya. Tapi kalau Saul saudara karena dia seorang raja, jadi dia waktu iri dia nggak cuma iri aja, tapi dia ingin membunuh Daud. Nah karena dia ingin membunuh Daud, saudara bayangkan seorang raja dengan segala kekuasaannya ingin membunuh Daud. Jadi dia kejar-kejar Daud. Daud ini akhirnya melarikan diri, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya. Bahkan best friend-nya, ya bestinya itu adalah si Jonathan ya, Yonatan di situ. Itu nggak bisa diajak juga sama dia. Ya jadi Daud betul-betul sendirian, dia pergi ke sana ke sini sendirian, lari kabur dari Saul. Sampai di 1 Samuel 27 Daud tiba di sebuah kota, yaitu dia tiba di kota orang Filistin. Jadi Daud berpikir, aduh saya kalau gini-gini terus capek ya. Udah deh saya merapat aja ke Filistin. Padahal Filistin ini musuh orang Israel. Saya mau tinggal aja di Filistin. Dia datangin seorang raja namanya Raja Akis. Kemudian dia bilang, saya mau tinggal di sini, saya mau jadi teman kamu, saya akan menjadi tentara kamu. Wah Akis pikir ini Daud hebat, Goliat aja dikalahin dan dia mau jadi sekutu saya. Akis pun menerima Daud dan Daud ditaruh di sebuah kota yang bernama Ziklag. Ya, kota yang bernama Ziklag. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua satu hari diceritakan bahwa bangsa Filistin akan pergi menyerang orang Israel. Nah waktu itu seperti biasa kalau saudara pernah lihat film-film peperangan begitu ya, peperangan kuno ya. Biasa kalau mau perang kan suka ada periksa pasukan tuh. Waktu lagi diperiksa pasukan, orang Filistin ada yang lihat. Jadi ada kepala raja yang lain dari Filistin lihat, loh ini kok ada Daud, ngapain dia di situ? Jangan-jangan ntar dia jadi musuh dalam selimut. Akhirnya raja ini bilang, itu orang gak boleh diajak perang. Jadi Daud waktu itu punya pasukan 600 orang. Ya dia punya pasukan pengikutnya tuh 600 orang. Dan dikatakan orang-orang itu jangan ikut, suruh mereka pulang. Akhirnya saudara, Daud dan 600 orang itu pulang. Jadi Daud tidak dipercaya, padahal Akis bilang dia gak pernah bikin masalah kok selama ini. Dia setia banget, udah gak apa-apa ikut pasukan kita. Tapi teman-temannya Akis gak percaya. Gua gak percaya, suruh balik, itu orang jangan ikut perang. Akhirnya pulanglah Daud ke Ziklag. Nah inilah latar belakang dari kisah 1 Samuel 30. Mari sama-sama kita baca 1 Samuel 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Jadi saudara, jarak perjalanan dari kota tempat Daud terakhir berada itu di Afek. Afek menuju ke Ziklag itu selama 3 hari. Ya 3 hari 3 malam mereka berjalan, saudara bisa bayangkan ya orang-orang ini udah berjalan begitu capeknya, begitu lelahnya. 3 hari 3 malam kita lihat orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Jadi saudara orang Amalek pikir wah bagus juga nih kalau kita serang Ziklag. Ini si Daud kurang ajar nih, tukang merangin orang Amalek, kita hajar si Daud. Jadi waktu kotanya kosong, datanglah itu pasukan Amalek ke Ziklag. Dan kita lihat Ziklag telah dikalahkan oleh mereka, oleh Amalek. Dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Tapi saudara tidak dibunuh ini bukan berita baik. Karena di sini dikatakan mereka menggiring sekaliannya. Kata menggiring di sini saudara seperti menggiring ternak. Jadi perempuan dan anak-anak itu dijadikan seperti komoditi, barang dagangan. Mau diperjualbelikan sama orang Amalek. Bukan dianggap sebagai tawanan tapi mau diperjualbelikan. Ya. Kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3.
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, saudara lihat, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Wah, saudara bisa bayangkan ya perasaan Daud, perasaan 600 orang ini. Saudara pernah bayangkan gak satu kali misalkan saudara pulang kerja, saudara nyampe ke rumah, saudara habis kerja di luar kota 3 hari. Saudara nyampe ke rumah, lihat rumah saudara sudah habis terbakar. Istri dan anak-anak saudara gak tahu ada di mana. Kira-kira perasaan saudara seperti apa? Kita lihat, ini kayaknya yang akan mewakili perasaan saudara. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Padahal laki-laki nih saudara ya. Kalau laki-laki sampai nangis tuh berarti sedih banget saudara. Hancur banget hatinya. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Waduh saudara, jadi yang 600 orang yang ikut dia ini marah saudara. Kurang ajar kamu Daud, gara-gara kamu Daud, mana istriku, mana anakku, hartaku habis semuanya. Waduh saudara, ini crowded banget, chaos banget ini ya, ini situasi ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Ini betul-betul situasi not okay ya. Betul-betul Daud ini lagi keadaannya gak baik sekali. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini poin yang pertama. I'm not okay. Saya memang tidak baik-baik saja. Tetapi saya mau menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin saudara. Sama-sama saudara yang di rumah juga yang di sini katakan, saya tidak oke, tetapi saya mau menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara sudah bisa bayangkan ya betapa tidak oke-nya Daud ini. Dia diburu oleh musuh sejatinya Saul yang Daud tuh istilahnya, bukan saya ada yang pengen jadi raja tuh. Tuhan yang tiba-tiba pilih saya jadi raja. Orang saya lagi menggembalakan domba, tiba-tiba papa saya panggil. Daud tuh dipanggil. Saya datang, tiba-tiba saya diurapi oleh Nabi Samuel jadi raja. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Saudara mungkin ada yang hari-hari ini juga berkata yang sama. Bukan kepengen saya melakukan ini, bukannya saya ini sedang melakukan kehendak Tuhan, bukannya saya ini sedang taat sama Tuhan, kok hidup saya jadi begini? Saul jadi punya musuh, Daud jadi punya musuh, itu bukan karena Daud bikin masalah sama Saul. Justru Daud menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan Saul dari Goliat, malah dimusuhin. Sudah pernah ngalami situasi seperti itu, saudara tolong orang, terus saudara baik sama orang, atau kita lakukan kehendak Tuhan, malah kita jadi dapat musuh. Kita jadi dapat perlawanan. Ditambah lagi dia diusir oleh Akis, dia tidak dipercaya lagi. Yang tadinya dia pikir, wah udah enak nih saya di Filistin. Udah gitu ditambah lagi kotanya habis terbakar. Istri anak-anaknya gak ada semua. Tambah lagi pengikutnya mau lemparin dia dengan batu. Bukan satu orang yang mau lemparin dia dengan batu. 600 orang prajurit mau lemparin Daud batu. Saudara kebayang betapa stresnya Daud saat itu. Betapa dia, aduh ini salah saya apa ya? Kenapa sejak saya dipilih jadi raja hidup saya banyak masalah? Ini yang saya sering bilang, ikut Tuhan tidak nyaman, tapi aman. Kalau Bapak Ibu Saudara semua berharap ikut Tuhan hidupmu jadi nyaman, saudara gak akan bisa ikut Tuhan. Firman Tuhan sedang berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, artinya menyangkal kenyamanannya. Akan banyak hal-hal tidak nyaman yang kita alami saudara. Untuk kita memilih taat kepada Tuhan.
Hidup Daud ini saudara, ada penulis mengatakan mungkin dia jauh lebih stres daripada Ayub. Ayub sama ya, hartanya hilang, anak-anaknya hilang, tapi istrinya masih ada. Dan masih ada teman-temannya walaupun rada error ya. Masih ada teman. Ini Daud saudara, gak punya teman. Istrinya pun udah gak ada. Stres sangat berat. Sangat-sangat tidak oke. Tapi ini saudara yang saya mau katakan pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan. I'm not okay. Tapi saya mau menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara semua. Menguatkan kepercayaan ini saudara, kalau dalam terjemahan lainnya ada yang menulis menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Banyak orang hari-hari ini waktu dia lemah, waktu dia galau, waktu dia bete, dia coba cari kekuatan di tempat lain. Dia coba lari kepada hiburan, dia coba cari penerimaan dari orang. Saudara gak akan bisa. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Cuman itu yang bisa memuaskan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Amin saudara. Ayo kita belajar dari Daud. Rasanya nih. Kayaknya belum ada deh di antara jemaat semua atau saudara yang hari ini melihat tayangan khotbah ini. Yang sampai di titik terendah seperti Daud. Kayaknya belum ada. Kalaupun ada saudara nggak sendiri. Ada Daud yang pernah mengalami hidup seperti saudara. Tetapi di sini Daud tindakannya luar biasa. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita lihat lagi ya. Lalu Daud ayat 7 memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah ini sudah yang tadi saya katakan. Waktu kita dalam masalah, waktu kita dalam tekanan, saudara bertanyalah kepada Tuhan. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-28, ya, setelah ibadah ini atau besok pagi saudara bisa baca. Ini makanya saya bilang tadi dari 27 sampai 30 ini menarik untuk dibaca. Di 28 saudara nanti bisa baca. Saul sama loh posisinya. Dia mengalami ketakutan. Karena dia mendengar bangsa Filistin akan menyerang. Waktu Saul ketakutan, nah ini bedanya. Dia bukan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu rasanya Tuhan seperti tidak bicara kepada Saul, yang Saul lakukan ialah dia mencari pemanggil arwah. Dia bertanya kepada Allah yang lain. Nah ini yang menyebabkan Saul di sini kita lihat perbandingan Saul dengan Daud sama-sama dalam keadaan stres. Waktu kita tidak oke, saudara hati-hati. Jangan sampai saudara lari ke tempat yang salah. Jangan sampai engkau mencari kekuatan di sumber yang salah. Saul lari kepada pemanggil arwah. Dia bukan datang kepada Tuhan. Dan nanti saudara lihat di 1 Samuel 31 kematian Saul sangat tragis sekali. Beda dengan Daud. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi saya pun sama dengan saudara. Waktu 2 minggu lalu saya bagikan, saya pun sama. Mungkin masalah kita enggak sama, perahu kita memang berbeda-beda. Tapi kita ada di badai yang sama. Perahu kita memang berbeda, tapi badai yang kita alami itu sama saudara. Banyak orang saat ini begitu lemah, begitu ketakutan, begitu stres. Karena situasi yang tidak pasti yang terus terjadi seperti sekarang ini. Tapi saudara saya mengajak seperti yang Bapak Gembala terus katakan, ayo kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doa saudara. Ya, jangan tinggalkan pembacaan Alkitab saudara. Di grup WhatsApp Youthzone terus ada renungan yang dibagikan setiap hari. Bapak Gembala juga terus memberikan renungan melalui voice note. Ayo saudara, dengarkan. Hati-hati saudara. Kita lanjutkan lagi. Kemudian apa yang dilakukan waktu Daud tidak oke, kita lanjut ke ayat yang ke-9.
Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Besor saudara, bukan Beser ya. Beser beda lagi ya. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Itu ada 200 orang saudara memutuskan, aduh saya udah capek banget nih. Daud, saya di sini sampai sini aja. Kalian 400 lanjut. Ya. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara, ini yang saya lihat. Banyak orang hari-hari ini waktu tidak oke, dia lepaskan tanggung jawabnya. Dan biasanya berkata, saya lagi gak mood. Saya gak lagi enak untuk lakukan itu hari ini. Wah saudara, itu gawat banget. Kalau kita hidup berdasarkan mood. Makanya Bapak Gembala terus katakan, hiduplah oleh iman. Bukan hidup oleh mood. Perasaan kita ini saudara bisa begitu menipu. Hari-hari ini cuaca sering sekali mendung saudara ya. Langit kelabu. Nah biasanya saudara memang itu akan mempengaruhi perasaan. Ya, apalagi kalau udah hujan, petir-petir menyambar begitu ya. Tambah mati lampu, kebanjiran, udah repot. Tapi sudah artinya suasana orang memang kalau memasuki bulan-bulan ini lebih mellow gitu ya. Kalau kita lihat cuaca ya, aduh kok mendung ya, semendung hatiku. Wis. Masa saudara kalau begitu, kalau kita hidup berdasarkan cuaca saudara, nanti tiba-tiba kan suka keluar matahari sebentar ya. Wis, matahari bersinar lagi. Ada rasa sukacita yang baru. Tiba-tiba mendung lagi, aduh sedih lagi. Wah gawat saudara. Cuaca sekarang lagi gak baik loh. Kalau kita mengandalkan mood bagaimana? Ini Daud saudara, saya lihat dia tidak mengandalkan mood. Kalau saya jadi Daud saya bisa begini. Waktu orang-orang itu mau melempari batu ya. Kabur aja deh. Kurang ajar kalian semua ya. Lari gitu. Tinggalin aja deh. Gue juga lagi stres. Emangnya cuman kalian aja yang istrinya hilang. Istri saya juga hilang. Anak saya juga hilang. Bisa Daud seperti itu? Bisa. Tapi kita baca tadi tidak ada satu kata pun Daud menyalahkan pasukannya. Yang ada pasukan yang menyalahkan Daud. Seluruh rakyat pedih hatinya dan mau melempari batu. Ini saudara yang sering terjadi di antara manusia. Waktu kita merasa gak enak, kita coba blame seseorang. Kita coba salahkan keadaan, salahkan seseorang. Kita coba ambil batu dan lempar sama mereka. Dulu banget sudah saya pernah khotbah tentang kita mau jadi victim atau victory. Kita mau jadi korban atau jadi pemenang. Ada orang tuh selalu punya mentalitas korban. Aduh saya begini karena ditipu nih. Saya begini karena COVID nih. Kurang ajar tuh COVID tuh. Gara-gara corona nih hidup saya jadi begini. Dia selalu tangannya tuh nunjuk saudara. Kurang ajar tuh temen gua tuh nipu gua tuh. Brengsek tuh. Terus. Jadi dia merasa ketidakokeannya itu dia terus salahkan orang. Salahkan situasi. Salahkan keadaan terus. Istri gua nih macam-macam nih. Jadi aja nih gua bete hari ini. Istri disalahin. Anak gua nih macam-macam. Jadi gua bete. Nah itu saudara. Jadi dia selalu. Nah itu melempari batu. Salah kamu Daud. Salah kamu Daud. Hati-hati saudara. Tapi kita lihat Daud, dia tidak menyalahkan siapapun. Bahkan Tuhan sekalipun tidak Daud salahkan. I'm not okay. Tapi saya tidak mau menyalahkan seorang pun. I'm not okay ini yang kedua. I'm not okay, tapi saya mau mengambil tanggung jawab. Sama-sama saudara yang di rumah katakan, I'm not okay. Saya tidak baik-baik, tapi saya mau mengambil tanggung jawab. Saudara ini yang saya khotbahkan, ini saya alami saudara. Jadi saudara, karena ya situasi kan saya di rumah terus saudara ya. Berhadapan dengan anak saya. Jadi tiap hari ya ketemunya mereka lagi dari terbit matahari sampai mataharinya terbit lagi. Kalau dulu kan ada terpisahkan oleh waktu lah ya mereka ke sekolah. Jadi pulang tuh ada rasa kangen gitu. Udah 8 jam gak ketemu, kangen gitu. Kalau sekarang tuh ya
Dari mereka buka mata sampai buka lagi matanya, lihat terus. Nah, saya tuh sering kali terjebak dengan prinsip ini. Waktu saya merasa gak oke, saya marah-marahin anak saya. Orang tua di sini pernah ada yang kayak saya nggak? Kayaknya enggak sih. Dari muka Bapak Ibu Saudara semua baik-baik aja ya. Saya sampai pernah bilang gini sama anak saya. Kalian teh pengen bikin mama mati? Mama jadi stres gara-gara kamu. Mama jadi marah-marah nih hari ini, jadi bikin dosa gara-gara kalian. Saya nih saudara, ini saya. Kalau saudara enggak lah, saudara orang tua yang baik lah ya. Saya tuh pernah ngomong gitu saudara, saking saya keselnya ya. Saya nggak mau ngambil tanggung jawab atas kekesalan saya nyalahin anak saya. Kalian itu nggak mau diem, bikin kesel mama aja. Jadi nyalahin anak dianggap bikin kesel kita. Iya kan? Tapi saudara ada nggak lihat Tuhan Yesus ya? Kita jangan kedaut lah ke Tuhan Yesus waktu dia dicambuk gitu ya, diludahin terus dia tiba-tiba ngomong kasar gitu ya. Terus nanti kita bilang Tuhan Yesus kenapa ngomong kasar? Dah itu nyambuk, emang enak disambuk gitu kan? Gak ada saudara. Gak ada, diem. Nah ini saudara, kenapa? Karena pribadi-pribadi ini mengambil tanggung jawab. Orang boleh lakukan apapun sama saya, situasi bisa lakukan apapun sama saya, tetapi respon saya adalah tanggung jawab saya. Jadi gak salahkan orang lain, COVID disalahin. Presiden lah, gara-gara presiden nih Bapak Jokowi nih gak bener nih kebijakannya nih, kacau nih Indonesia. Tuh jadi presiden salah. Terus hidupnya begitu, menyalahkan A, B, C. Oh kan gini sih, kamu sih ini gimana nih gereja nih kurang bagaimana gitu ya nih. Teman-teman nih gimana nih kurang care sama saya. Jadi aja saya gak enak hatinya. Waduh saudara, repot kalau begitu. Saudara kalau kita hidup berdasarkan mood, gawat saudara. Karena sering kali hidup itu harus bukan berdasarkan mood, tapi iman. Contoh, menurut saudara waktu Tuhan Yesus mau disalib, itu dia melakukannya dengan sukacita enggak saudara? Enggak ya saudara ya. Ayat firman Tuhan katakan Tuhan Yesus ajak murid-muridnya doa. 3 orang itu kan, Petrus, Yohanes, Yakobus. Doa yuk. Lagi diajak doa ya. Saya mau doa di sana, kalian jaga-jaga di situ. Tuhan Yesus doanya tuh katanya sampai keluar darah. Bahkan dia doanya saya tahu di mana dia merasa nggak oke. Tuhan, apabila mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan tuh merasa nggak oke. Tuhan takut sudah. Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Di sini kemanusiaannya Yesus ditampilkan. Saya nggak bisa Tuhan. Kalau boleh saya jangan lakukan inilah. Berarti kan dia ketakutan. Tapi waktu dia datang ke teman-temannya yang bertiga itu, teman-temannya lagi apa? Coba saudara, ini lagi sedih, lagi takut sampai keluar darah, itu tidur. Kerselnya tidur saudara, itu kerselnya Tuhan Yesus tuh, Petrus, Yohanes, Yakobus. Terus ada gak terus, udahlah kalau gini mah gak ada yang dukung aku. Udah, aku gak mau mikul salib, bye-bye salib. Gak ada kan saudara. Dia tetap pikul, bahkan waktu lagi mikul saudara. Di situ Petrus itu murid yang ya istilahnya teman terdekatnya Yesus lah, ditanyakan, itu teman kamu kan? Siapa ya? Waduh. Tapi ini saudara kita bisa lihat, I'm not okay. Tuhan Yesus gak okay. Tapi dia tetap ambil tanggung jawab. Daud tidak okay. Tapi dia tetap ambil tanggung jawab jadi seorang pemimpin. Dia pimpin pembebasan dari istri anak-anak pasukannya. Ini hebat saudara. Saudara saya percaya situasi pandemi ini memang ada sebuah, dari sejak awal saya dapatkannya ini sebuah proses pemurnian. Di sini kita bisa lihat hal-hal apa yang harus kita bereskan dalam hati dan karakter kita. Saya bisa khotbahkan ini karena saya mengalaminya saudara. Yang tadi saya bilang, saya berpikir ya juga ya. Tuhan ternyata saya masih punya sifat suka menyalahkan orang lain. Saya salahkan anak-anak saya. Saya salahkan jemaat saya. Oh ini jemaat bikin pusing lagi. Aduh tambah stres gue ini. Udah gue stres. Jemaat juga tambah kasih masalah. Gue berlipat-lipat stresnya. Bisa saudara. Saudara jangan pikir cuma saudara yang stres. Saya pun bisa stres sama saudara. Tapi saya tetap mengasihi saudara. Amin. Ya. Jadi saudara ingat ya. Kita bisa merasa lemah. Tapi itu bukan sebuah alasan untuk melarikan diri dari masalah dan tanggung jawab. Kalau saudara ingat simulasi yang dilakukan 2 minggu lalu, waktu di sini Putri Kato ngangkat beban, kemudian yang ceritanya jadi Tuhan Yesus datang,
Arinton. Ya. Waktu diangkat, waktu Tuhan Yesusnya datang, kan tetap Putri Katonya harus angkat beban, tapi dibantu sama Tuhan Yesus. Saudara, beban masalah kita nggak akan hilang. Tapi akan ada Tuhan yang ikut bantu. Tanggung jawab saudara nggak akan diambil sama Tuhan, tetap harus kita hadapi. Kayak saya ya tetap saya harus jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang pemimpin di gereja. Nggak diambil, tapi sekarang kalau saya mau datang sama Tuhan yang poin 1, Tuhan akan bantu angkat. Amin. Kita masuk poin terakhir, poin ketiga. Ayat yang ke-11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Bukan di padang, maksudnya di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia, tuh kan ini buktinya bukan di padang saudara. Kalau di padang harusnya apa? Memberikan dia rendang, ini kan roti saudara. Memberikan dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi saudara ini orang lagi, kata Daud, kata Tuhan kita harus kejar gerombolan brengsek itu. Ayo teman-teman, ini saya modifikasi ya. Saya gak tahu Daud bilang brengsek gak ya. Maafkan saya Daud. Oke. Mereka, ayo kita kejar. Lagi mereka ngejar. Ini kan ngejar pikirannya apa? Istri, anak gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang Mesir datang. Ada di situlah ya. Kalau saudara gimana kira-kira? Oh ada orang lemah, udah biarin aja. Istri. Nah ini hebatnya. I'm not okay. Tapi saya mau tetap menjadi berkat. Amin. Ini hebat saudara. I'm not okay. Saya lagi ada banyak masalah, lagi stres. I'm not okay, tapi saya mau tetap jadi berkat. Saya mau tetap melayani. Ini ada satu orang Mesir yang mereka kan tadinya nggak tahu. Ini waktu kita baca mereka belum tahu orang Mesir ini bisa lakukan apa buat mereka. Cuma mereka kasihan nih orang nih. Yuk kita kasih makan, yuk kita kasih minum. Baru di ayat 13-nya, kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Tuh, jadi tahu. Kalau kita sudah tahu yang nyerangnya Amalek, Daud ini sebetulnya belum tahu saudara. Amaleknya lari kemana juga dia nggak tahu. Tapi karena nolong orang, padahal mereka tuh lagi mau nyelamatin dulu istri anaknya, tapi mereka mau tetap jadi berkat. Padahal itu orang Mesir, seorang budak saudara, tapi mereka mau. Justru dari situ mereka jadi dapat informasi, mereka jadi dapat pertolongan. Saudara, sesungguhnya waktu kita hidup menolong orang lain, saudara sebetulnya sedang menolong hidup saudara. Amin. Jangan lewatkan perkara-perkara sederhana yang ngapain ya ngelakuin ini, ngapain sih nolong dia, ngapain sih saya ini sama dia. Saudara lihat di sini. Mereka jadi dapat bocoran, betul? Ayat 15, Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. 16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara, ini yang menjadi pegangan kita.
Waktu saudara mau berespon dengan benar di saat-saat yang tidak oke ini. Mungkin saat-saat ini kita merasa, aduh saya kehilangan ini, saya kehilangan itu, saya kehilangan ini, saya kehilangan itu. Tapi saudara, waktu kita walaupun tidak oke, kita mau tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita mau tetap ambil tanggung jawab kita dan tidak menyalahkan orang lain. Kita mau tetap menjadi berkat buat orang lain. Saudara, tidak akan ada yang hilang. Semuanya akan Tuhan kembalikan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Ayo, ini masa-masa pengujian. Ini masa-masa proses. Jangan sampai saudara lewatkan masa-masa ini. Daud bahkan saudara jarahannya jadi jauh lebih besar. Karena Amalek itu tidak hanya menyerang Yehuda saudara. Tapi dia juga menyerang Filistin. Malah dia mendapatkan jarahan yang jauh lebih banyak. Yang hilang digantikannya jauh lebih banyak. Saudara, ini masa pengujian. Waktu saudara Tuhan izinkan Siklagmu diambil oleh Tuhan. Siklag itu sebuah kenyamanan buat Daud. Duh, enak nih di Siklag, gue di tengah orang Filistin. Saul gak mungkin dapetin gue, udah enak gue di sini. Kenyamanan kita saudara. Waktu kenyamanan kita diambil oleh Tuhan, apa yang menjadi respon saudara? Memang waktu kenyamanan diambil, kita pasti merasa sangat-sangat tidak oke. Karena hilang rasa nyaman kita. Tapi saudara, itu yang tadi saya katakan. Ikut Tuhan, tidak nyaman tapi aman. Apa yang hilang dikembalikan lagi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ayo saya mengajak jemaat semua hari-hari ini. Biarlah saudara tetap menyala bagi Tuhan. Saudara tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara berhentilah menyalahkan orang lain, situasi, keadaan dan siapapun itu. Tapi ambil tetap tanggung jawab dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan percayakan. Entah itu pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu. Lakukanlah itu dengan setia. Ingat, ada Tuhan yang sedang memperhatikan saudara. Seperti apa engkau berespon di hari-hari ini. Dan yang ketiga, tetaplah jadi berkat untuk banyak orang. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa saudara, pagi hari ini, biarlah kita terus menyala saudara. Ujian ini saudara ditulis oleh Pastor Samuel Anton dan terus menjadi kekuatan buat saya. Cinta di hati kita jangan sampai menjadi pudar. Waktu engkau gak oke saudara, datanglah sama Tuhan. Datanglah sama Tuhan. Terus saudara datang sama Tuhan. Jangan sampai seperti Saul. Gak sabar. Dia cepat lari cari alternatif lain. Jangan saudara, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau engkau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Itu janjinya saudara. It's okay to not be okay. Tapi ingat saudara, waktu kita sedang tidak okay, respon kita harus tetap okay saudara. Mari kita berdoa saudara. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Benar Tuhan, sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di
kepercayaanku di dalam Tuhan. Temukan kekuatanmu di dalam Tuhan. Minta kepada Dia, Tuhan, nyalakan kembali semangat yang baru, kekuatan yang baru, Tuhan. kekuatan-Mu di dalam Tuhan, saudara. Saya juga sama, saudara, dengan saudara. Saya sering lemah. Saya sering menangis, saudara. Saya bingung, saya takut. Yang saya bisa lakukan cuma datang sama Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya menjerit sama Tuhan. Dan di saat itulah, saudara, saya menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mungkin saudara melihat saya sepertinya baik-baik saja. Tapi saudara, saya juga sama dengan saudara. I'm not okay. Tapi saya mau temukan kekuatan di dalam Tuhan. Saya mau berikan kelemahan yang sedang terjadi ini sebagai sebuah ruang untuk Tuhan isi dengan kekuatannya. Mari saudara,
berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan situasi. Semuanya ini pasti terjadi tetap dalam seizin dan kendalinya Tuhan. Untuk memurnikan hati kita. Dan untuk membuat kita mengalami sebuah pengalaman iman yang baru bersama Tuhan. Tanggalkan setiap pola-pola lamamu dan ayo alami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Bapakku berdoa siang hari ini untuk setiap anak-anakmu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang berbisnis. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan-Mu Tuhan. Berikan jalan keluar, berikan terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan, tolong mereka, pertemukan mereka dengan sumber-sumber pekerjaan yang baru. Berikan hikmat kalau seandainya mereka harus berwirausaha ya Tuhan. Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan mau kepada keberuntungan. Bapakku juga berdoa buat setiap ibu-ibu rumah tangga, untuk setiap para istri Tuhan berikan kekuatan ekstra, berikan sukacita yang berlimpah-limpah, supaya mereka boleh tetap menjadi penolong dalam keluarga mereka. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak yang sekolah, yang berkuliah, semuanya Tuhan berikan kecerdasan, berikan hikmat, berikan ketekunan dan kerajinan. Dan kami sama-sama berdoa buat negeri dan bangsa ini ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Yang satu bagian yang bisa kami tetap lakukan, kami taat terhadap pemerintah. Tapi kami juga mau berdoa biarlah pemerintahan ini boleh tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap keputusan-keputusan yang diambil, baik dalam DPR, dalam kementerian, presiden Tuhan, sampai aparat yang terendah sekalipun Tuhan, jagai dan kawal negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan yang berlimpah-limpah. Engkau disayang Tuhan, Engkau diperhatikan Tuhan. Terimalah berkat kemenangan, keberhasilan dan keberuntungan menyertai kehidupanmu semua. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kau semua yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, berikut ada beberapa buah pengumuman. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama memperhatikannya. Baik, yang pertama, mulai nanti malam atau tepatnya jam 12 malam, kita akan memasuki putaran doa rantai untuk bulan Oktober. Kami mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara semua sama-sama kita mengikuti doa rantai, yaitu setiap orang mendapatkan giliran 30 menit untuk berdoa syafaat bagi orang lain, bagi negeri dan bangsa ini, dan juga memuji menyembah Tuhan selama 30 menit. Apabila Bapak Ibu Saudara semua ingin bergabung dalam doa rantai, silahkan untuk menghubungi Ibu Lilia Kendek di grup WhatsApp gereja. Atau untuk menghubungi Saudari Dewi di grup WhatsApp Youthson. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Breakthrough Prayer pada hari Jumat yang akan datang, yaitu pada pukul 7:30 malam di Instagram @BandungCityBlessing. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, saya sangat sukacita sekali melihat jemaat di tempat ini sama-sama mau terus berdoa. Jadi jangan lewatkan Breakthrough Prayer pada hari Jumat jam 7:30 di Instagram @BandungCityBlessing. Dan minggu ke depan adalah Pekan Kersel atau Kersel Week. Jadi ayo semua Kersel sama-sama kita semangat untuk membangun hubungan, mengalami Kristus, dan kita sama-sama berdoa supaya multiplikasi bisa terjadi. Jadi ayo semuanya berkoordinasi dengan ketua Kersel masing-masing untuk mengikuti Kersel Day di Pekan Kersel minggu yang akan datang. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, setelah ini akan ada ibadah anak yaitu pada pukul 10.45. Jadi ayo orang tua semua sama-sama semangat untuk mengadakan ibadah anak bagi anak-anaknya. Juga semua anak-anak ayo sama-sama tetap semangat mengikuti ibadah anak walaupun online di rumah masing-masing. Jam 10.45.
Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara semua berikan kepada gereja. Dan kami mengucap syukur untuk setiap persembahan kolekte, persembahan persepuluhan yang dikembalikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara semua, dan ayo tetap setia melakukannya melalui transfer ke rekening BCA yang ada di grup WhatsApp Youth Zone, juga grup WhatsApp Bandung City Blessing. Ataupun juga saudara bisa men-scan QR Code OVO yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian jangan lupa minggu depan masih tetap dalam format ibadah online. Kita akan mengikuti ibadah online disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara semua jangan lupa untuk siapkan roti atau kosti serta anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Jangan lupa minggu yang akan datang 1 November pukul 9:30 pagi. Dan kami juga ingin menyambut untuk Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan Bandung City Blessing. Kami sangat senang ibadah ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan bila Bapak Ibu Saudara semua membutuhkan informasi atau ingin melakukan konseling, saudara bisa menghubungi kami melalui DM atau direct message di Instagram @Bandung City Blessing. Atau saudara bisa menghubungi sekretariat gereja di nomor telepon 6125433 022 6125433 pada jam kantor. Dan demikian pengumuman pada hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara semua, sebelum saudara leave dari YouTube, untuk like video ibadah pada hari ini, kemudian untuk subscribe, juga untuk komen, dan untuk sharekan video ibadah pada hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.